banget dan game yang ketiga dan Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa menggandakan poinnya. Yang menang akan semakin diangkat, yang kalah akan semakin terpuruk. Iya, tapi lebih pressure-nya ini untuk Rebellion, mereka pengen banget buat bisa menang. Pasti dong. Ya, semua sih dua-duanya. Karena terancam banget ya. Ada di posisi 6 tuh di ujung jurang. Iya, tapi sekarang yang satu Purify dibawa oleh Hexager. Berarti yang Iritail ini harus benar-benar bisa jaga jarak, benar-benar main di posisi belakang. Oke. Sementara itu sekarang ada pergerakan lagi yang akan dilakukan pula. Cuman sepertinya mereka masih bisa melakukan hal yang bisa membalikan keadaan. Oke, dan kita bisa melihat di mana ini adalah hero signature dari kedua millionaire kita ya. Tapi Milo ada top lane, Fluffy yang udah mulai tercicil juga dari HP-nya di tangan Dairen. Tapi lihat di arah tengah, udah mulai ada Wings by Wings juga. Mencoba untuk terbang ke sana kemari, tapi belum ada satupun target yang dituju. Perfect match sudah mulai terbuka dan satu buah kontes menuju ke Little Wonder ditutup lagi dengan adanya Guardians Barrier. Dan lihat Wijanarko kali ini one last hit masih bisa selamat. Yap, untungnya masih ada sebuah bala bantuan yang dilakukan tadi. Fearless langsung masuk dan juga ngedors ke bagian depan melindungi pergerakan dari rekannya di tengah antara Swallow dan juga Pesager. Iya, dua high ground defender yang dimiliki oleh masing-masing tim beradu di area mid. Yes. Untuk Gift-nya sendiri pastinya dengan efek-efek sisi ya, yang menyebalkan, sedangkan dari Vexager akan memberikan burst damage yang sangat-sangat tinggi sekali. Yep. Oh, High-nya tapi masih level 3 untuk Fearless. Ya, belum punya handle shot. Iya, belum punya handle shot dan Amon apabila dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal, sangatlah tidak efektif. yes, dan apalagi tadi dengan adanya satu buah Little Wonder yang tercuri dan juga tadi ada beberapa Rock Rusa juga yang hilang dan membuat dari Fearless kali ini harus mengejar kembali dari segi levelnya. Mengingat ya belum mempunyai dari Endless Shard-nya tersebut. Oke. Sementara itu sekarang Dewi Janarko juga udah untuk sepatu magicnya. Ada Tafun yang berhasil diamankan. Warrior Boot untuk Daira, Fluffy dan juga Pesager seperti akan bekerja sama. Dan oke. Ada satu orang menuju ke arah Aura dan itu adalah Mirko. Namun kali ini Daira di bagian tengah. Endless Shock-nya masuk ke dalam tubuh Pesager tapi masih bisa tertahan. Yes, masih belum punya damage yang cukup juga ya dari sisi Fearless-nya sendiri. Tapi kita akan melihat di mana adanya Turtle yang pertama dengan ada sisi pergerakan juga dari World Manipulation. Mencoba untuk menahan dari Facehugger. Kali ini berhasil untuk kehilangan di tangan seorang Swallow. Begitupun dengan adanya dari Dairen mencoba double jab lagi. Hai, terpanis begitu saja dan tackle-nya akan didapatkankah secara gratis untuk Fearless? Harusnya, karena tidak ada lagi point retribution yang dimiliki oleh pemain dari Aura Fire. Tapi Fearless hampir saja mendapatkan gangguan andai tadi itu pun diambil oleh pemain dari Aura. Ya ampun, rugi. Ya banget ya, tapi Turtle diamankan di oleh Rebellion dan kita intip untuk dari emblemnya sendiri Festival of Blood. Dibawakan oleh Fluffy dan juga Magic Worship ya untuk Parsha. Sedangkan ada EP Rage untuk Swallow. Jadi bakal untuk hero tebel bakal terpengaruh dengan EP Rage. Yap, di atas coba lihat ada lagi Electofana Blow dikeluarkan tapi Dairen masih berhasil untuk memberikan aksi gocekannya. Sebentar di bagian bawah dari Cloud. Masih berjuang seorang diri untuk Dexternya juga harusnya ditaruh dalam rembutan guna untuk bisa mencari tahu lagi ataupun dari artifactory-nya dikumpulkan secara terus-menerus, dipertahankan secara terus-menerus. Yes, udah mulai terlihat. Oh, cepet banget ya lah. Tapi lihat ada 3 player. Sorry, dari, gitu oh, sorry, kan. Padahal tabrak aja lah stikernya gitu ya. Gimana tapi, uhunya coba? Ya. Tapi kita akan melihat juga di mana ada 3 player dari Aura Fire di arah bottom lane yang udah mencoba untuk men-secure ke arah Caitnya. Dan ini nih stiker-stikernya. Ente, kadang-kadang ente. Tabrak aja lah kelas, next level bro. Banyak banget ya. Banyak banget. Saya sudah beli semuanya. Iya. Mau sombong saya. Jumawa ya ada ya, tapi lihat ya ada top lane di mana dengan adanya sebuah Electofana Blow. Fluffy masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi ada Void Crystal juga dari World Population. Fluffy dalam ancaman kali ini dan satu lagi hit terakhir. Healing Spree di-secure oleh Swallow. Oke, dibanting dong karena dia melihat ada momen di mana Polnator-nya tadi tidak ada lagi. Hanya saja kali ini Godiva masih berhasil kabur tapi Endless Shot-nya berhasil masuk ke bagian dalam tubuhnya. Hais dengan satu basic attack-nya dicicit terlebih dahulu. Belum mau mengeluarkan Battle Mirror ataupun dari Blazing Duet-nya. Dia balik badan aja. Balik badan muter jalan. Dan akhirnya Hais masih bisa secure juga. Dan kalau kita lihat dari segi networknya yang dimana tadi Aura Fire sempat unggul. Sekarang udah mulai dibalikin lagi dengan adanya 4 poin eliminasi yang ditabung oleh Rebellion Zealand. Ya, dan penggunaan skill yang memang sangat on point dari Rebellion Zealand. Di mana mereka satu persatu mengeluarkan skill. Misalnya Jetnya di follow up berarti dengan Real World Manipulation. Di follow up lagi dengan artinya Endless Shot. Jadi benar-benar dimainkan satu demi satu. Gak barengan dikeluarin. Memang untuk memancing ya penggunaan skill juga dari skill Benedetta.
Oke, sementara untuk sekarang, satu garis lurus wild charge-nya tadi connect arah 2 tapi daerahnya bersatu kabur tersebut dikejar lagi dengan satu Alex Pavana dan juga ada Epic Cross di bagian belakang. Tapi pertempurannya kembali terpisah hanya saja kali ini Wijanarko masuk terlalu dalam berhasil mendapatkan grok tapi dengan ada satu lagi Fataling berhasil membanting karena satu orang hanya saja tidak ada follow up damage. Lenyaplah diri Wijanarko di area tersebut. Ya sama-sama tidak mau mengalah juga dari itemnya sendiri juga masih baru ada Demon Hunter Sword buat Cloud-nya. Sedangkan untuk Irithel di sini masih farming juga prosesnya dengan satu buah Windtalker. Jadi kita masih menunggu sampai dengan join team fight untuk Irithel-nya. Sedangkan Genius One berhasil diselesaikan oleh Fearless. Tapi Hai sudah punya jawaban untuk Emon. Dia udah punya Radiant Armor. Jadi pastinya magic defense-nya bakal jauh lebih tinggi kalau dicicil nantinya dengan shots passing dari Emon. Mau dikumpulin aja gak sih dari magical defense? Mau dikomboin aja gak sih semuanya? Mau itu Athena, mau itu Radiant, mau apapun itu. Ya bisa banget. Bahkan dari Curse Helmet aja itu magic defense kan? Iya. Apalagi kan ada Swallow juga, jadi Radiant Armor ini item yang penting nantinya buat Aura Fire. Itu bisa menahan lagi, tapi dari Fluffy, Alex Pavana dia mentok arah dinding, untungnya masih bisa pergi, masih bisa selamat, ditinggalkan begitu saja di bawah. Tidak ada penjagaan sama sekali, karena Cloud-nya berpindah ke bagian atas. Sepertinya akan ada satu outer turret yang tumbang dari Rebellion Zion. Tentu saja, untuk kali ini Hais level 8 sama seperti Fluffy. Yes, dan satu outer turret di arah bawah berhasil untuk di-trade juga ya. Di tangan seorang Kaidnya, tapi lihat di arah top lane dari Fluffy-nya yang bakal cukup mempertahankan satu outer turret. Masih bisa secure juga mengingat dari segi clearing wave minionnya cukup cepat dari Benedetta sendiri. Dan kalau misalkan kalian mau men-secure kelaparan kalian, ada Grab. Itu dia. Iya, diskon sampai dengan 90%, langsung aja scan QR code-nya yang ada di bawah sini. Iya, ada Grab Food. Nah, kalau kalian mau di mana-mana pakai Grab Bike, pakai Grab Car bisa dianterin langsung ke tujuan. Betul. Sampai depan pintu. Pintu mana? Pintu maaf. Ya, masih. Bisa gak? Pintu maaf. Bisa gak? Apa sekali pintu tobat? Waduh, Wah. makin berat lagi. Saya lihat-lihat ya. Ya, tapi Radiant Armor yang kedua juga ini sudah selesai untuk Godiva. Jadi mereka udah punya jawaban atas Emon yang sekarang tinggal bagaimana pengaruh untuk Fearless. Wait, tapi dari turtle-nya berhasil diambil loh karena untuk kali ini coba lihat groknya bisa dia melakukan sebuah hal. Ada Fataling yang memang kode dan groknya berhasil langsung dihancurkan. Tapi Chain berusaha untuk kabur dari area tersebut. Walaupun tadi ada satu heavy crossbow yang udah dikeluarkan dan juga sprint udah di pop up. Dan ini real manipulation save the fight banget sih. Iya. Dan akhirnya dari sisi Aura Fire gak mau melanjutkan fight-nya dengan adanya satu gelaran 49 dari kotak catur. 7x7 ya? Waduh, ini Dairen-nya masih bertahan dong. Fluffy masih mau mengejar kah? Karena ada pertempuran lagi di area yang berbeda. Endless Shard-nya masuk dan on point ke dalam tubuh dari Irithel bersama dengan Leo. Bersama dengan Leo-Leo-nya ya, bukan Irithel-nya doang. Tapi lihat di arah tengah. Udah mulai coba untuk dipantau dari kejauhan. Hai, yang masih mencoba untuk mempertahankan satu outer turretnya ini. Gak boleh hancur, cukup mahal. Tapi Feeder Ice Strike sudah di pop up untuk mengusir mundur pergerakan dari Redemption. Oke, berarti ya, tidak akan ada lagi Feeder Ice Strike untuk beberapa saat ke depan. Hanya saja Wijanarko, what are you doing bro? Tidak ada yang dapeting. Malahan untuk kali ini dia tertinggal sendirian di bagian belakang. Ada Fearless, ada Swallow, lalu Dairen bersembunyi terlebih dahulu. Barrier dikeluarkan pula, ditumbuk langsung. Bisakah Dairen selama daerah tersebut karena mau dikejar lagi? Mundur teratur semuanya. Ini targetingnya harusnya dari Fataling nggak ke arah Godiva sih. Karena dia punya immune juga. Ya, ada Power of Nature untuk immune dan harus bisa menargetkan mungkin mid laner atau bahkan gold laner dari Aura Fire. Oke, dikeluarkan lagi ya. Reward manipulation-nya guna untuk mengusir aja, meng-clear dulu areanya agar netral kembali. Agar tidak ada wave minion di area mid-nya. Tapi di atas sudah mulai berkumpul semuanya pemain dari Aura Fire dan berhasil untuk mendapatkan satu outer turret. Yes, udah mulai imbang ya dari outer turret yang udah sama-sama hancur juga. Tapi di arah bawah udah terlihat adanya fight juga antara Fearless dan Fluffy. Yang dimana seorang Fluffy harus mundur terlebih dahulu. Tapi Godiva udah mulai tercicil juga dengan basic attack-nya. Meanwhile ada top lane dan bahkan di bottom lane-nya An Eye for an Eye bisa ngedodge ke arah Endless Shard yang dikeluarkan Fearless. Yap, An Eye for an Eye-nya memang diposisikan untuk bisa menggocek apapun nanti damage yang masuk ke arah tubuhnya. Tapi tidak untuk di bagian tengah. Karena kali ini dari pergerakan Pesakan dan ada satu bandingan lagi. Bahkan Leo-nya bersama dengan Irithel. Chai tidak kuat lagi. Godiva mulai ada ke bagian tengah. Dengan ada satu konsel ditabrak lagi dengan satu Welchan dan juga Fluffy tertinggal sendiri di bagian belakang. Akankah dia bisa bertahan karena sekarang damage begitu banyak masuk ke arah tubuhnya. Hai berputar layaknya sebaik player. Tapi bisakah dia bertahan karena Real Manipulation dan juga efek slow yang membuat dirinya ngesot di dalam Real World Manipulation. Jadi bocil slow-mo untuk beberapa saat membuat dia tertahan dan di mana Lord yang pertama akan didapatkan secara gratis pastinya tanpa adanya kontes untuk Rebellion Zion dan dari Aura Fire. Dia harus waspada banget karena lihat satu inisiasi ke arah Chai
it. Ini membuat hal yang cukup fatal sih, karena dia nggak bawa Purify. Yes, itu dia tadi. Atau at least flicker ya, kalau misalkan flicker bisa ngedeny sedikit kalau animasinya masih delay. Ya, dan juga tapi sebenarnya untuk penggunaan spell string ya, untuk Irithel masih cocok-cocok aja. Yep. Apalagi dengan pasif dia ya kan, bakal lebih cepat untuk keisi. Cuman ya berhadapan dengan Atlas, ini akan menjadi monster untuk mid to the late game atau bahkan dengan momen-momen di waktu seperti ini. Yep. Atlas ketika udah punya konsil, dia akan jauh lebih mengerikan. Dan biasanya ini nggak bakal kebaca ya dari Rebellion Sion. Apalagi di game pertama kan mereka udah kasih lihat bahwa mereka dengan Ruby aja konsil, itu ngeri. Oke. Belum lagi nih Atlas loh, bisa rame-rame. Iya. Dan lebih pasti lagi. Walaupun untuk masa cooldownnya jauh lebih lama. Lebih lama ya. Berbeda dengan tinggal Ruby itu sendiri. Tapi Fluffy kali ini dikeroyok 2 orang sekaligus loh. Oke, bisa kalau Fluffy ya bertahan karena Fluffy dengan Benedetta-nya licin banget. Dia bisa pergi dari area tersebut, ngedodge terus pokoknya. Lincah ya, tapi satu inner turret dari Aura Fire gak bakal bisa di defense lagi, mengingat Lordnya juga sekarang udah mulai berjalan di arah bottom lane. Yep. Tersisa satu inner turret dari top lane yang sepertinya juga bakal direlakan begitu saja, karena mereka udah mulai di-press ke arah base-nya. Walaupun kali ini para pelabannya mungkin bisa diambil terus-terusan lagi oleh pemain Rebellion Zen, dan itu pengaruhnya nggak terlalu banyak. Mungkin XP-nya yang paling banyak yang berpengaruh untuk Balmond ya. Oke, dan juga cooldown ya. Tapi untuk penggunaan energi bukan mana, Balmond tidak perlu itu. Benar, dan ini Aura Fire mereka ke pressure-nya karena mereka membiarkan adanya ruang gerak untuk Fearless. Yang biasanya Balmond bisa menang level, ini sekarang Fearless bahkan unggul 2 level di atas dari Balmond. Nah itu dia, coba lihat Wijanarko mencari satu korban, mencari alasan untuk bisa langsung membanting aja. Belum ada player yang berhasil dia tangkap dan mereka mundur kembali, mundur perlahan. Mulai menghilang Fearless-nya, tapi Wijanarko pelan tapi pasti mulai maju ke depan. Siapa yang akan langsung terbanting, dan itu adalah Hai. Hai-nya masih bisa bertahan, malah kali ini Real One Fighter berusaha untuk bisa menghilangkan lagi, tapi Godiva tertinggal sendirian. Masih bisa kabur tersebut, Endless-nya masuk ke arah tubuh dari Irithel, dan Irithel-nya pun langsung down. Akankah kali ini Dairon mulai maju ke depan dan juga mendapatkan karena Facehugger, tapi tidak. Mereka lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu karena tadi damage-nya sakit Bana masuk ke dalam tubuh dari satu player tersebut. Yes, 2 player hilang ditukar dengan dari Wijanarko. Satu buah inisiasi yang cukup baik juga. Membuat kali ini dari satu base turret yang bakal coba untuk di defense mati-matian. Dengan adanya semua feeder ice strike, diusir mundur saja pemain dari Rebellion Zen. Ya, untuk melakukan defense Aura Fire mereka masih oke lah karena mereka masih punya Parsha juga. Tapi semakin lama seperti ini, Rebellion mereka akan lebih melakukan zoning out terhadap Aura Fire. Mereka akan potong di garis depan, mereka akan membuat Aura Fire nggak bisa keluar dari base mereka. Sedangkan ini Lord setup sudah akan dilakukan oleh Rebellion Sion. Dengan item-itemnya seperti ini, Dominance Ice, Athena Shield, Tough Boots, ini untuk Wijanarko. Jadi dia udah siap untuk menahan damage-nya nanti dari Parsha Facehugger. Sedangkan Suelo sudah ada Glowing One di sana. Efek burn tambahan lagi setelah kita melihat ada Impure Rage yang dipakai oleh dia. Wah, ini terbakar ya. Panasnya lebih terbakar daripada api cemburu. Iya, masalahnya kok itu combo panas dingin. Waduh, panas ini dingin. combo meriang. Betul. Ada Glowing One, ada Ice Queen One. Udah dikasih hangat, dikasih dingin. Emang pancaroba aja itu itemnya. Batuk pilek langsung ya. Tapi kita lihat di mana Lord yang kedua. Di mana Lord in hand udah mulai di-setup juga oleh teman-teman dari Rebellion Zen, dan Hai menjadi satu buah visioner juga melihat pergerakannya, dan sepertinya bakal coba untuk di-reset begitu saja. Di-reset aja. Rebellion Zen gak mau melanjutkan kembali dari Lord. Yep. Hai masih melihat dari kejauhan, walaupun kali ini bisa dibilang 2 jungler ini memiliki damage yang sangat besar untuk ke arah monster ya, ataupun ke arah Lord tersebut. Tapi Dairon terstun sendirian, ada Fearless yang mengendap-endap, bisakah dia bertahan? Karena kali ini Godivanya akan tertangkap pas ada Wild Silence dikeluarkan pula Real One Manipulation. Tapi aja Godiva seorang diri, dan game pause pun terjadi kembali. Oke, mohon bersabar terlebih dahulu. Sedikit ada technical issues di mana kita bisa melihat dari sisi Rebellion Zen yang sedang unggul. Dan juga tadi ada momen di mana Hai sama Cait lagi kejar-kejaran tuh di atas. Ada yang kena di belakang kan, entah itu dari Parshanya atau itu dari Cait tadi. Ada yang kena Endo Shot di belakang. Ada yang kena, ada yang lagi OTW nih. Ada yang OTW nih, ini animasinya tidak bisa diberhentikan nih. Memang ada pause, tapi nanti setelah pausenya terjadi, setelah berhenti. Kayaknya udah masuk deh, kayaknya udah hilang deh kayaknya. Tapi ini ada troubleshooting lagi dari Aura Fire ya teman-teman, sabar dulu. Kita akan segera fix lagi problemnya apa, agar nanti dari seluruh player juga bisa bermain dengan tenang. Yes, dan ini adalah best of 3 series di mana 1 poin berhasil untuk diamankan masing-masing tim, dan ini akan menjadi match point yang sangat-sangat krusial. Oke. Ini kalau tadi tuh kalau di Pekanbaru sana tuh bilang ngeri Bana damage-nya si Amon tadi. Taki Bana nih. Taki Bana. Boleh masuk tadi Sado itu damage-nya kan demande kayak gitu. Kalau dari bahasa aku sendiri nih. Apa tuh? Nyeri pisan. Nyeri pisan. Nyeri pisan damage na. Sunda Pride.
Om Wawa nih nggak mau Om Wawa. ikutan. Enggak deh. Saya nahan. Oh mama kita ninja begini ya. Tapi hal baik yang dilakukan oleh apa ya, Rebellion Zion. Amon tertinggal. Amon sempat nggak efektif loh tadi. Level Betul. 3 sempat melawan level 5 kalau nggak salah. Tapi ternyata perlahan tapi pasti dia sempat mengejar level 4, level 5. Dan juga tadi mereka mendapatkan juga kan langsung ke arah Balmonnya hingga membuat tadi areanya kembali menjadi imbang lagi. Dia bisa mengejar pula lagi karena ketertinggalan dari sisi levelnya. Karena balik lagi Amon level tertinggal gak efektif banget. Nah, ya, tapi sekarang Amonnya udah punya Divine Glaive juga ya tadi. Dan bahkan dengan tumbangnya 3 loh bahkan. Oh, Facehager tadi yang tumbang kena Facehager ya? Iya. Facehager, Hai dan juga Godiva menjadi korban untuk kali ini. Sementara Swallow dikejar habis-habisan. Tapi Fluffy berjuang seorang diri. Bisakah dia di saat hati berjuang sekali lagi. Tapi endless shot-nya sakit sekali. Sakit banget ya, seperti ditinggal lagi sayang-sayangnya. Ya ampun. Dan bahkan kita udah melihat juga dari Godiva yang kita tahu notabene Grok ini adalah hero tank yang cukup lemah dari magic attack. Yep. Dan kita lihat Endless Shard, begitupun dengan adanya sebuah roll manipulation. Itu cicil-mencicilnya sih, bengkak sekali. Iya masalahnya kan balik lagi ya. Di balik sebuah cicilan terdapat banyak Beban. tekanan. Oh, beban. Iya tekanannya di situ masuk semua Pak. Masuk semua Bu. Ini benar-benar apa yang dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Mereka hanya tinggal untuk mengatur lagi temponya. Cait. Mengatur tapi Cait. Coba lihat what are you doing. Hey! Dikejar sampai belakang. Dihantar langsung. Tapi untuk Caitnya masih bisa kabur dengan ada satu hewan di dalam tubuh dari Janarko. Langsung menghilang walaupun immortalnya kali ini sudah pecah juga. Hanya saja Balmond dia tidak punya immortal. Hanya ada beberapa player. Godipanya nggak banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Dan kali ini coba lihat ada double kill berhasil didapatkan pula oleh pergerakan yang dilakukan oleh Hai. Akankah mereka bisa mendapatkan lagi kemenangan di game ketiga kali ini? Karena Bestia dan Rebellion Zion membuka asa mereka untuk menuju ke babak playoff. Wow! Wow! One-sided game di game yang pertama untuk Rebellion. One-sided game di game yang kedua untuk Aura Fire. Tapi lihat di game yang ketiga. Dengan hero nyaman. Dari kombinasi Real Manipulation, Blazing Duet, dan Endless Shard yang mengeksekusi hal itu dengan baik. Begitupun dengan ada hero nyaman untuk Dairon sendiri. Berhasil untuk mencuri poin kembali atas Aura Fire dan Rebellion Zion. Take match yang kedua di hari ini. Oke. Atlas yang memang targetnya dia atas cuma Kunci. 2. Facehager Cait. 2 aja.